Kak Arga, apa ibu tidak suka anak ini? Tenang saja. Ayah sudah tiada. Ibu hanya sedang sedih. Laras, kau bagaimana? Istriku. Ibu, engkau yang menabrak kami. Aku tak akan biarkan si manis ini lahir. Ibu, engkau gila. Fuck. Kondisi pasien kritis. Butuh donor darah segera. Dia golongan darah tipe P yang langka. Harus segera cari donor tipe P untuk transfusi darah. Benar. Ibu? Ibu saya golongan darah tipe P? Nyonya, telepon dari Tuan Muda Arga. Segera tutup. Baik. Selamat, Ibu Ratih Hartono. Seluruh warisan Tuan Bima Pratama akan diwariskan kepada Anda. Tidak. Aku tidak setuju. Ibu, dengan hak kau tidak menyisakan sedikit pun untuk kami? Kami ini, anak dan menantumu. Jangan senang dulu, aku pasti akan menggugatmu. Mengambil bagian yang seharusnya jadi hak kami. Hei, lepaskan aku. Apa maksudmu? Lepaskan aku. Halo para pemirsa, selamat datang di Mediasi Emas. Katanya keluarga konglomerat selalu penuh konflik. Gugatan warisan ini sudah berjalan 5 tahun. Anak kandung sendiri malah tak dapat sepeser pun. Apa yang sebenarnya terjadi? Sekarang kami persilakan pihak yang bersangkutan, Nona Laras Wijaya. Aku ingin menuntut ibu mertuaku, Ratih Hartono. 5 tahun lalu, dialah yang ingin membunuhku dan anakku. Ibu dan anak tewas. 5 tahun lalu, dialah yang ingin membunuhku dan anakku. Hingga kami tewas berdua. Ibulah yang menabrak kami. Aku tak akan biarkan si manis ini terlahir. Ibu gila. Sungguh tak berperi kemanusiaan. Dari rekaman video saat itu, kita bisa lihat. Benar, Bibi Ratih Hartono yang menabraknya. Dan saat Nona Laras Wijaya terluka, dia tak segera menolong. Bibi Ratih Hartono, apakah ibu benar-benar sengaja menabraknya? Betul. Astaga. Ini masih manusia? Harimau buas pun tak memangsa anaknya. Dia sudah gila. Ini percobaan pembunuhan. Cepat laporkan dan tangkap dia. Ratih Hartono, putriku yang telah berkorban untuk keluarga melahirkan anak cucu. Kau tega memperlakukannya seperti ini? Kau ini benar-benar si manis yang bejat. Kasihan sekali. Putri menikah ke keluarga seperti ini. Sungguh sial seumur hidup. Bibi Ratih Hartono, itu menantu dan cucu ibu sendiri? Bagaimana ibu tega? Saat itu aku di rumah sakit. Perdarahan hebat, butuh golongan darah P. Ibu juga golongan darah yang sama. Arga Pratama menelepon ibu, tapi ibu langsung tutup telepon. Walau ibu tak suka padaku sehari-hari, sudahlah. Tapi bahkan cucu kandung ibu sendiri, ibu tega tak menolongnya. Darahku bisa didonorkan ke siapapun. Tidak mau menolong. Kalian berdua Masih layak disebut manusia? Bibi Ratih Hartono, kenapa dulu ibu bertindak begitu? karena hatinya busuk. Bu,
Kenapa ibu berkata begitu tentang Laras? Dulu Laras baru lulus kuliah ikut saya. Dia tak tahu keluarga saya kaya. Dia kuliah sambil kerja, ikut saya menderita. Lalu dia hamil dan perdarahan hebat, nyaris meninggal. Dia pantas. Kalian dengar kan? Bertahun-tahun ini saya Laras di keluarga Pratama, menahan hinaan demi bertahan. Ratih Hartono, begitulah perlakuannya. Saya tahu asal saya rendah, tak pantas dengan Arga Pratama. Tapi Ratih Hartono, keterlaluan sekali, Bu. Ratih Hartono, putri saya di rumah kalian menderita begitu banyak. Apakah ibu masih punya hati nurani? Dulu, kalau bukan ada orang baik hati, Nino sudah lama mati. Saya kira kami ibu dan anak bisa hidup tenang di keluarga Pratama. Tapi tepat sehari setelah gugatan warisan kalah di pengadilan, Ratih Hartono mengusir kami keluar dari rumah keluarga. Bu, Besok pergi dari rumah saya? Bu, Nino masih kecil begini. Tiap hari tinggal di sini? Saya merasa jijik. Menurut putusan pengadilan, saya berhak mengusir kalian dari rumah saya. Lagi pula, bukankah kalian sekarang tidak mati kedinginan? Jangan pura-pura menyedihkan di sini. Nino ini anak yang malang. Sejak kecil hidup bersama saya, sudah banyak menderita. Baru-baru ini terdeteksi menderita penyakit jantung bawaan. Ratih Hartono, kalau kau masih punya hati nurani, tolonglah cucu kandungmu sendiri. Bu, operasinya hanya 5 juta yuan. Saya tahu 5 juta yuan ini, bagi ibu, hanya setetes di lautan. Tolong selamatkan Nino. Arga, kau memaksa saya? Bu, saya tahu ibu benci Laras. Tapi anak ini tidak bersalah. Kalau ibu tidak menolong, saya akan terus berlutut sampai mati di sini. Bibi Ratih, toh kita satu keluarga. Darah lebih kental daripada air. Jangan biarkan dia mati tanpa pertolongan. Satu keluarga? Dia pantas? Harta ini adalah surat wasiat yang ditinggalkan suamiku untukku. Semua milikku sendiri. Sedangkan kalian, jangan harap dapat sepeser pun. Nenek ini, jelmaan iblis ya. Cucu kandung sendiri pun tidak dikasihani. Lihatlah sikapnya. Pasti ada yang disembunyikan. Nenek normal mana begitu? Bibi Ratih, bagaimana kalau begini? Kita kesampingkan dulu permusuhan masa lalu. Yang paling penting sekarang adalah nyawa anak ini. Bisakah ibu keluarkan sebagian uang dulu? Anaknya baru 5 tahun. Hidupnya belum dimulai. Bahkan jika aku mati, aku tak akan ambil sepeser pun. Ratih Hartono, 5 tahun ini, aku terus diusir olehmu. Dicaci, kutahan semua hinaan. Awalnya kukira, dengan melayani suami dan membesarkan anak, kau akan menerimaku. Tapi nyatanya tidak. Kau tak anggap kami manusia. Sekarang aku paham. Sudah terlambat. Memang terlambat. Karena itulah hari ini, aku datang untuk menuduhmu, Ibu Laras Wijaya. Apa maksudmu? Para pemirsa, kalian hanya tahu Ratih Hartono kejam padaku, tapi tak pernah bertanya mengapa dia bisa sekejam itu. Karena hatinya busuk, karena dia punya rahasia gelap, karena diam-diam di belakang kami, dia menyembunyikan lelaki simpanan. Staff, bawa orang itu ke sini. Ibu mertua, lelaki ini pasti sangat kau kenal kan? Apa urusannya denganmu? 5 tahun ini, kau bawa dia ke villa, makan dan tinggal bersama. Merawat kebutuhannya sehari-hari, menyuapinya, mengelap badannya. Malam hari, bahkan masuk kamarnya untuk perawatan khusus. Memelihara perempuan simpanan? Ini menyembunyikan lelaki simpanan. Omong kosong? Masih berani menyangkal? Lihat layar besar. Wah, benar orang ini. Astaga, ini... Sungguh tak tahu malu. Suami baru saja meninggal. Sudah sepuh. Tua tapi tak tahu malu. Ratih Hartono, kau sungguh tak tahu malu. Kau nodai nama keluarga kami. Kakak saya baru saja meninggal. Video ini mungkin ada salah paham. Ratih bukan orang seperti itu. Baru ditinggal Bima, langsung bawa laki-laki masuk. Bagaimana bisa Ratih sebodoh ini? Para kerabat senior keluarga Pratama, kalian lihat sendiri? Sejak almarhum ayah mertuaku, Bima Pratama, meninggal 3 bulan lalu.
Rati Hartono langsung buru-buru membawa pria ini pulang. Tinggal serumah 5 tahun. Inikah yang dilakukan seorang janda yang baru ditinggal suami? Bibi Rati, Anda perlu jelaskan. Tak perlu dijelaskan. Atau tak berani jelaskan? Kurasa dia benar-benar si manis itu? Semua lihat baik-baik. Kakek ini adalah lelaki simpanan Rati Hartono. Dia pakai warisan almarhum suamiku untuk menghidupi pacarnya. Kakek tak tahu malu. Nona Laras Wijaya, saya dukung Anda ambil kembali warisan. Kami dukung Anda. Dukung. Dukung. Coba lihat. Kasihan tak bisa berpura-pura lagi ya. Harap semua tenang. Bibi Rati, jika Anda tetap tak mau jelaskan, opini publik akan sangat merugikan Anda. Benar. Aku yang bawa dia pulang. Hanya untuk menghidupinya. Nenek jahat. Kau si manis tapi berhati dingin. Orang jahat. Enyahlah. Si manis itu berani mengutukku? Bu, dia masih anak-anak. Bagaimana bisa kau seperti ini? Rati Hartono, kau masih punya hati nurani tidak? Orang gila. Keluarlah. Keluarlah. Sutradara, ini sepenuhnya insiden siaran langsung yang besar. Situasi di sini kacau. Haruskah kita masuk ke iklan? Tidak. Ya harus. Inilah efek yang diinginkan. Ambil close-up Nyonya Rati Hartono. Bu, demi seorang pria seperti ini, kau jadi musuh bersama? Apakah itu sepadan? Arga Pratama diam. Jangan kau fitnah dia. Cukup, diam semua. Kalian hanya tahu, aku mengabaikan mereka bertiga. Tak peduli sama sekali. Hanya tahu aku berpegang erat, peninggalan almarhum suamiku, tak mau melepaskannya. Tidakkah kalian ingin tahu, mengapa ini terjadi? Masih ada alasan lain? Tentu demi pria yang asal-usulnya. Tak jelas ini. Demi pria ini, bahkan anak kandungmu sendiri bisa kau abaikan. Rati Hartono, uang Bima Pratama adalah uang keluarga Pratama. Arga adalah satu-satunya ahli waris Bima. Warisan harus diwarisi oleh Arga. Baiklah, tenang semua. Bibi Rati Hartono, putra ibu, tentang tuduhan Anda. Apakah benar? Benar. Saya tak akan memberi mereka sepeser pun. Dan harta saya akan saya wariskan seluruhnya kepadanya. Rati Hartono, kau sudah bertekad menyusahkan kami ya? Bu, apa ibu tega demi pria ini? Mengorbankan putra ibu sendiri, mengorbankan cucu ibu sendiri, memaksa mereka ke jalan buntu? Jalan buntu? Bukankah ini jalan buntu yang kalian pilih sendiri? Kalian bisa jatuh begini? Itu semua salah kalian sendiri. Baik. Rati Hartono, kalau kau bicara begitu, maka hari ini, di hadapan seluruh saudara sebangsa, berikan jawaban pasti padaku. Mau pakai warisan almarhum ayah mertua saya untuk memelihara pria pemeliharamu ini, atau mau selamatkan nyawa cucu kandungmu sendiri? Bu, cepat katakan sesuatu. Apakah uang ini dan kakek tua ini lebih penting daripada nyawa Nino? 5 tahun ini, hanya dia yang tulus. Hanya dia yang tak menghitung. Dan kalian? Ibu pikir saya menghitung? Bu, sungguh membuat saya kecewa. Mulai hari ini, Nino tak punya nenek seperti ibu. Mulai sekarang, bawalah uangmu, dan pria ini, pergilah hidup bersama. Kekecewaan? Siapa yang seharusnya kecewa? Kau akan segera tahu. Soal nyawa anak ini? Laras, kau yakin? Nyawanya, pantaskah aku Rati Hartono keluarkan uang untuk menyelamatkannya? Bibi Rati, anak itu tak bersalah. Laras, berani kau bersumpah di bawah langit bahwa anak ini benar-benar anak kandung Arga Pratama? Rati Hartono, demi tak mau mengeluarkan uang, kau sampai berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Dengar Kak Arga. Ibu, kau keterlaluan. Bagaimana bisa berkata begitu pada Laras dan Nino? Aku dan Arga saling mencintai. Nino, pasti anak Kak Arga. Justru kau, Rati Hartono, berusaha mati-matian agar tak perlu bayar. Kurasa ada hal lebih besar yang kau sembunyikan dari kami. Lihatlah, semua. Pertama,
kontrak pinjaman dari bank gelap atas nama perusahaan milik Rati Hartono. Kedua, laporan diagnosis profesional yang membuktikan Rati Hartono menderita erotomania. Setelah suaminya meninggal, dia mengalihkan perasaannya pada pria tua tak dikenal. Pantas saja Rati Hartono begitu kejam. Ternyata dia sakit jiwa. Hahaha. Benar-benar, tak ada cara yang tak dipakai. Ku beritahu kalian, sepersepun uang tak akan kalian dapat. Ibu, cukup. Hari ini, kau harus tanda tangani kontrak hibah sukarela ini dan bayar biaya operasi Nino. Kalau tidak, kita bertemu di ruang sidang. Biarkan seluruh rakyat tahu bagaimana kau membunuh cucumu sendiri dan bagaimana kau menginjak-injak anakmu, seluruh keluarga Pratama, di bawah kakimu. Bagus, 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 bagus. Bibi, paman, kakek, nenek, Nino sakit sekali. Tolong selamatkan aku. Anak ini sungguh menyedihkan. Tolong selamatkan anak itu. Rati Hartono, nyonya jahat. Keluarkan uang untuk selamatkan anak itu. Ya, keluarkan uang. Uang, uang, uang. Uang, uang. Baik, kalian ingin kebenaran, ingin keadilan. Maka hari ini, aku akan berikan keadilan sejati. Tapi, keadilan ini bukanlah sesuatu yang terutama kalian, bukan kalian yang bisa tanggung. Si tua sudah tiada, tapi tak sepeser pun kita dapat. Santai saja. Cukup satu kecelakaan lalu lintas yang cukup masuk akal. Nanti, uangnya semua jadi milik kita. Ini agak kurang baik. Takut apa, pengecut? Tabrakan harus keras. Biar dia tewas di tempat. Kenapa? Kenapa begini? Ya ampun, menantu mau bunuh ibu mertua. Tadi pura-pura korban, yang paling kejam, ternyata pasangan ini, tunggu dulu, ibu mertuanya, bukan lagi menyetir, nabrak mereka. Ini kan penjahat saling serang. Close up. Untuk Rati Hartono dan pasangan Arga Pratama. Close up. Palsu. Video ini palsu. Ini buatan kecerdasan buatan. Rati Hartono, untuk membersihkan namamu. Kau sampai berani melakukan cara seperti ini? Betul, sekarang teknologi ganti wajah AI sangat maju. Video ini pasti dipalsukan. Bu, sampai segitanya teganya ibu, membuat berdua. Jatuh atasnya. Kecerdasan buatan sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Bawa kemari ahli forensiknya. Berdasarkan analisis data asli dan perbandingan audio, rekaman video pengawasan itu asli. Tidak diubah sama sekali. Tidak mungkin. Pasti ibu menyuap ahli itu. Meski videonya asli, kami cuma mengeluh dan bicara kesal saja. Tapi ibu saya benar-benar menabrak kami. Istriku saat itu hamil 8 bulan, anak saya saat itu nyaris tewas. Ini jelas-jelas percobaan pembunuhan. Benar. Kami cuma mengeluh sedikit. Tapi dia benar-benar berniat membunuh. Sepertinya ada benarnya juga. Melakukan dan merencanakan itu beda. Bagaimanapun juga, fakta ibu mertua menabrak ibu hamil ini tak bisa dibantah. Rati Hartono, kamu keluarkan video ini? Sudah direncanakan sejak lama ya? Rati Hartono, video ini kamu sembunyikan 5 tahun hanya untuk hari ini. Memfitnah anakmu sendiri. Ibu mertua jahat jangan harap bisa cuci tangan. Keluarkan uangnya. Selamatkan cucu. Keluarkan uangnya. Keluarkan. Betul. Malam itu, memang saya yang menyetir dan menabraknya. Itu karena saya tak mungkin membiarkan seseorang yang melahirkan orang dengan darah kotor membawa nama baik keluarga Pratama yang bersih lahir ke dunia ini. Dia sama sekali bukan anak keluarga Pratama. Pak Pratama, dia bilang bukan darah keturunan Pratama, bukan keluarga Pratama, bukan anak kandung. Benar atau tidak? Kamu menuduh tanpa bukti. Rati Hartono, tak kusangka. Kau bisa mengucapkan kata-kata yang sangat kejam dan tak berhati nurani ini. Aku tahu, walau asal-usulku rendah, tapi harga diriku harus kau injak-injak seperti ini? Kau bilang Nino, bukan anak Kak Arga? Apa buktimu? Hanya modal mulutmu? Bu, perkataanmu keterlaluan. Mau bukti? Baik. Di laporan pemeriksaan ini, anak ini sama saya tidak punya sedikit pun hubungan darah. Laporan ini dari lembaga resmi. Kesimpulannya jelas.
Palsu! Semuanya palsu! Pasti kau menyuap mereka. Sengaja menjatuhkanku. Bu, ini pasti dipalsukan. Laras tak mungkin berbuat seperti ini. Hasil tes ini palsu. Pasti palsu. Ada masalah. Tak akan menyerah sebelum hancur. Berdasarkan pemeriksaan ulang kami, laporan ini benar-benar dari lembaga kami, asli dan sah, punya kekuatan hukum. Ini tidak benar. Astaga, penipu. Penipuan terbesar tahun ini. Anaknya saja bukan keturunan Pratama. Berani-beraninya berebut warisan. Tadi menangis begitu dramatis. Kukira semuanya benar. Si manis itu, kau selingkuh. Dari aku, jawab. Laras, hanya dengan mengorbankanmu, aku bisa selamat. Kerjasama dong. Laras, aku berikan segalanya padamu. Tapi kau anggap aku apa? Apa maksudmu memperlakukan keluarga Pratama kami? Menipu perasaan dan uang. Bahkan anak itu bukan darahnya. Si manis itu, Benar-benar si manis. Aktingmu benar-benar meyakinkan. Ih, jijik. Suamiku, aku tahu salah. Kumohon, kasih aku kesempatan lagi. jangan sentuh aku. Oh. Sebelumnya salahku. Aku sekarang tahu salah. Semua yang ibu lakukan sebelumnya, semua untuk kebaikanku. Aku memang, mata hatiku tertutup. Dibutakan oleh si manis itu. Dibutakan tipu daya. Bu, maafkan aku. Maafkan kamu? Arga Pratama, kamu benar-benar sama seperti si manis di lantai ini. Sungguh pandai berakting. Rati, perkataanmu terlalu keras. Arga juga korban. Betul, yang patut disalahkan adalah si manis tak tahu malu ini. Hahaha. Laras Wijaya, kita pernah jadi suami istri. Dan kamu tidak hanya menginjak batasku, tapi juga menodai nama baik keluarga Pratama. Pergilah. Keluar tanpa harta. Besok kita bercerai. Kak Arga, kumohon, kasih aku kesempatan lagi. Para bapak ibu sekalian, sekarang, setelah masalah ini beres, kita harus mengembalikan keluarga Pratama kembali ke jalan yang benar. Ibu, sekarang semuanya sudah jelas. Warisan ayah, bukankah kita harus membaginya ulang? Benar juga. Arga, dia satu-satunya putra Bima. Hak waris ini seharusnya diberikan pada Arga. Betul, Ibu. Aku hanya minta separuh. Tidak. Sedikit saja. Beri aku cukup modal bertahan hidup. Aku janji akan berbakti padamu. Akan kukelola baik-baik harta peninggalan ayah. Untuk Nino, dia sudah memanggilku ayah beberapa tahun. Kasih dia sedikit biaya pengobatan. Lupakan masa lalu ya. Sudah selesai bicara? Ibu, aku bicara dari hati kok. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Jangan-jangan ibu mau demi kakek itu memutuskan hubungan denganku? Uangku, siapapun yang ku mau ku beri. Rati Hartono, kamu terlalu keras kepala. Kalau begini terus, aku akan cabut hak suaramu di Dewan Direksi. Ya, uang keluarga kami tak pernah untuk orang luar. Benar. Kalau kamu begini, jangan salahkan kami. Nanti tidak akan sungkan. Jangan buru-buru. Para kerabat senior keluarga Pratama. Alasan aku tidak mau membagi harta adalah karena masih ada urusan yang belum selesai. Belum beres. Masalahnya sudah jelas. Apalagi yang belum selesai? Tentu belum. Apakah kalian tidak ingin tahu siapa pria itu sebenarnya? Tak mau tahu siapa yang selingkuh denganmu? Oh, sudah sampai titik ini. Masih peduli dengan pria itu? Kamu membesarkan anak orang selama 5 tahun. Tidakkah kamu penasaran? Arga, kamu merasa bersalah ya? Kamu tak berani periksa. Aku bantu periksa. Si manis itu bilang, siapa sebenarnya pria itu? Aku tak tahu maksudmu. Mau bilang atau tidak? Oh, Ibu, jangan pukul lagi. Sudahlah, jangan berantem. Hahaha. Bunuh aku pun, aku takkan bicara. Bagus, pukul saja. Perempuan macam ini pantas dipukul. Tak akan mengaku sebelum terpojok. Tanya lagi, pria itu harus dikeluarkan. Tapi memukul juga salah. Ini sedang merekam acara. Bibi Rati, tenanglah. Masalah seperti ini tak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Aku tanya sekali lagi. Siapa sebenarnya pria itu? Bu, jangan pukul lagi. Jangan pukul. Sekarang kamu tahu, apa gunanya? Tentu ada gunanya. Karena pria itu
Sekarang ada di sini. Pria selingkuhan ada di sini. Astaga, siapa di sini? Siapa? Siapa ini? Ya ampun. Beneran? Arga Pratama. Kau benar-benar pengecut. Lelaki yang selingkuh dengan istrimu membuatmu jadi bapak angkat 5 tahun. Siapa orangnya pun tak kau selidiki. Tak berani kau cari tahu. Dengan apa kau mewarisi harta keluarga Pratama? Siapa? Siapa? Siapa yang selingkuh dengan istriku? Keluar sekarang? Kau kan? Bukan aku. Aku tak kenal dia. Kalau begitu kau. Wajahmu saja sudah jahat. Aku? Kau gila ya? Pergi sana. Berarti kau. Apa? Apa? Wajahku mirip pria selingkuhan? Cukup. Malu keluarga Pratama belum cukup? Betul. Mana mungkin pria selingkuhan mengaku dirinya selingkuhan. Sudah, jangan cari lagi ya. Rati Hartono, kau keterlaluan. Haruskah kau terus menghadap kami sampai tewas baru puas? Laras, kau pikir aku benar-benar tak tahu? Sejak 6 tahun lalu, dengan segala tipu muslihatmu masuk ke rumah kami, aku sudah ingin menguliti kulitmu, mencabut uratmu. Apa? Apa katamu? Anakku, Arga Pratama, hatinya baik, dia selamatkan nyawamu. Tapi kau, dengan kepura-puraanmu, dan hati sekejam ular kau mengkhianatinya, menipu dan mengurasnya habis. Bagaimana mungkin? Kau tahu? Arga, katakan. Kau tahu siapa pria selingkuhan itu? Kenapa kau bantu dia menyembunyikannya? Kenapa tak mau bicara? Apa? Arga tahu siapa pria selingkuhan itu. Lalu kenapa dia diam? Arga tahu tapi tak berani bicara. Ini sangat mencurigakan. Jangan-jangan pria itu adalah Bima? Omong kosong. Suamiku seumur hidup, jujur dan terang-terangan. Tak mungkin dia melakukan hal-hal ini. Bibi Rati, kalau Anda memegang informasi kunci, mohon jangan berputar-putar lagi. Bukankah kalian selalu penasaran siapa pria selingkuhan ini? Sebenarnya, jawabannya ada di depan mata kalian. Apa? Hah? Perhatikan baik-baik. Anak ini, dia mirip siapa? Bentuk wajah, alis dan matanya. Bukankah ini Arga waktu kecil? Rati Hartono, apa maksudmu? Berlagak misterius begini? Anak mirip ayahnya. Bukan hal yang wajar? Benar. Pria selingkuhan Laras. Adalah dia. Apa? Pria selingkuhan itu adalah Arga? Menyelingkuhi istrinya sendiri? Logika apa ini? Rati Hartono sudah gila. Orang tua ini kena gangguan jiwa ya. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Bu, biar nggak kasih aku uang, ibu benar-benar segala cara dipakai. Bohong kayak gini pun, ibu bisa karang. Lihat nggak semuanya? Lihat nggak? Ibu saya ini ada masalah. Dia gila. Dia sakit jiwa. Ada surat diagnosa rumah sakit. Anak kandung sendiri pun dituduh. Cepat antar dia ke rumah sakit. Ibu Rati Hartono, kalau si lelaki muda itu benar-benar Tuan Arga Pratama, kok malah Ibu Laras yang dituduh selingkuh? Logikanya nggak nyambung. Apa Ibu terlalu stres? Perlu tenang dulu? Ayo. Yang harus ke rumah sakit, bukan saya. Bu, kami duluan. Kami pergi dulu. Berdiri. Sebenarnya Laras dan Arga, mereka berdua itu Ada yang mukul, ada masalah. Ada yang mukul, kok mukul? Ada yang mukul. Laras, apa-apaan? Kamu gila! tunggu, enggak. Rati tadi belum selesai bicara. Tolong, bantuan. Antar Ibu Rati ke rumah sakit. Jangan rekam, bisa mati orang. Dia nggak boleh terpicu lagi. Cepat antar ibu saya ke rumah sakit. Jangan ditunda. Jangan digerakkan.
Tunggu ambulans. Digerakkan malah bahaya. Nggak usah ribut. Saya baik-baik saja. Apa kalian nggak merasa aneh? Anak saya setelah keluar dari proyek batu api dan kembali, seluruh sifatnya, kebiasaan, dan cara bergaulnya seperti orang yang berbeda. Arga memang berubah drastis. Karena sebenarnya dia bukan anak saya. Dia hanya seorang preman yang dioperasi plastik jadi anak saya, Dimas Saputra. Dialah preman itu, Dimas Saputra. Itu dia. Benarkah? Dia orang itu? Dia operasi plastik? Serius? Jangan-jangan hanya mengincar warisan keluarga mereka? Sama sekali tak mirip. Mengerikan. Teknologi operasi plastik sekarang sudah sehebat ini? Sungguh mengerikan. Itu omongannya sembarangan. Kalau bukan anak ibu, siapa lagi? Aku operasi plastik. Pernah lihat operasi plastik yang bisa membuat seseorang jadi persis sama? Jangan-jangan nenek ini terlalu tertekan, jadi linglung, operasi plastik jadi orang lain. Hidup bertahun-tahun, terlalu mustahil. Iya juga. Kalau dipikir-pikir, Arga 6 tahun lalu. Setelah proyek batu api selesai, memang lebih tenang, tapi sepertinya berubah total. Kalau dilihat detail matanya, kontur wajah mirip, tapi ekspresinya rasanya ada yang aneh. Proyek batu api adalah proyek rahasia negara. Berlangsung 2 tahun, kontaknya semua rahasia tertinggi negara. Tekanannya sangat besar. Selama 2 tahun itu, karakterku berubah sedikit. Ada masalah apa? Rati Hartono, untuk menguasai harta keluarga sendiri, kau tega memfitnah anak kandungmu sendiri. Para sesepuh, tolong berikan kami keadilan. Benar. Fitnah. Yang palsu takkan jadi nyata. Yang nyata takkan jadi palsu. 6 tahun lalu, putra saya saat menjalankan eksperimen penting di proyek batu api mengalami kecelakaan. Plasma suhu tinggi yang bocor membakar punggungnya, meninggalkan bekas luka di punggung. Kau terus bilang, kau adalah Arga, anakku. Beranikah kau sekarang melepas baju dan tunjukkan punggungmu pada semua? Tuan Pratama, jika Anda benar Arga, maka ini adalah cara pembuktian terkuat. Mohon kerjasamanya? Benar atau palsu, akan jelas setelah baju dibuka. Tunjukkan pada semua. Ya, tunjukkan pada semua. Tunjukkan pada semua. Buka bajunya. Cepat buka, tunjukkan pada semua. Cepat buka baju. Bu, kalau ibu memaksaku seperti ini, baik. Saya buka sekarang untuk dilihat. Bukankah ini bekas lukanya? Benar ada bekas luka. Astaga, ternyata dia memang Arga. Masa ini bisa dipalsukan? Bekas luka tak bisa dipalsukan, kan? Betul! Ini Arga. Bekas luka ini saya kenal. Benar, Arga pernah bilang, dia cedera di lab. Kalau begitu, Rati, apa kau salah paham sama anakmu? Bu, apa lagi yang mau kau katakan? Bekas luka ini? Dulu kau yang oleskan obatnya untukku. Waktu itu kau menangis. Apa kau sudah lupa? Ukirannya harus persis seperti ini, warna dan bentuknya. Cepat. Harus yang ini. Pasti sakit. Diam kalau tak mau ketahuan. Lekas. Tampaknya bibir Rati memang sakit. Kasihan. Duka kehilangan suami ditambah terprovokasi, jadi gangguan kognitif. Bu, aku tahu ayah pergi. Sangat menyedihkanmu. Aku juga tahu kau curiga pada Laras, marah padaku. Tapi aku sungguh, anakmu. Bekas luka ini buktinya. Bertahun-tahun ini, setiap kali ku sentuh,
Aku ingat dulu kau mengobatiku, menangis untukku. Ingat kebaikanmu padaku. Bu, sudahlah. Ya, ayo pulang. Anak ini sungguh berbakti. Kukira, ini cuma acara mediasi. Ternyata mengharukan. Betul. Bukan. Kau bukan dia. Bekas lukamu ini palsu. Bu, kau bilang ini palsu? Luka ini sudah menemaniku 6 tahun. Mana mungkin palsu? Luka di tubuh anakku, Arga Pratama, didapat saat menjalankan misi terpenting. Dari proyek batu api, terbakar api bersuhu tinggi. Luka di tubuhmu itu, meski kelihatan asli, tapi terlalu sempurna. Maksudmu apa? Saat anakku terluka, dia pingsan selama 3 hari penuh. Saat sadar, lukanya sudah membesar. Tapi lukamu terlalu rata, terlalu halus. Seperti lukisan, kau terus bilang, kau anakku. Kalau begitu kutanya, 8 tahun lalu, saat proyek batu api memasuki pelatihan tertutup terakhir kali kuantarmu, apa yang kuberikan? Bu, ibu memberiku sebuah jimat pelindung. Itu yang ibu minta di kuil. Ibu bilang, berharap aku pulang dengan selamat. Benar. Di dalam jimat keselamatan itu, selain doa keselamatan yang ku minta di kuil, ada juga selembar catatan tulisan tanganku. Isi catatan itu, masih ingat? Bu, sudah terlalu lama. Aku lupa. Tidak ingat lagi. Baik, meski tulisan di catatan itu, kau lupa semua, tapi kutanya lagi. Jimat keselamatan itu mana? Jimat itu, di kemudian hari, saat terjadi kebakaran dalam eksperimen, aku berusaha mati-matian melindunginya, tapi akhirnya terbakar habis. Kebakaran, terbakar. Tapi sepengetahuanku, selama 2 tahun terakhir ini, di proyek batu api, anakku tidak mengalami kebakaran apapun. Aku salah. Iya, itu di rumah. Di rumah suatu kali, rumah kebakaran. Ya, rumah kebakaran. Di rumah, tahun dan bulan berapa? Di rumah lama atau kemudian di apartemenmu? Ada catatan pemadam kebakaran? Seberapa besar kerugiannya? Coba kamu ceritakan. Di kertas kecil di dalamnya, tertulis apa isinya? Jangan kau berani. Diam. Kamu punya hak apa untuk bicara di sini? Si manis itu, turun. Biarkan dia yang bicara. Di kertas itu tertulis, Arga selamat, hati ibu tenang. Ini. Jimat itu pernah kulihat. Saat Ratih minta, ku tertawakan dia karena percaya tahayul. Ini mustahil palsu. Astaga, mungkinkah yang di kursi roda ini yang asli? Yang itu cuma operasi plastik? Apa ini sinetron? Jam 8 malam? Dengar jelas. Beberapa kata ini. Di dunia ini, hanya aku dan anakku yang tahu. Bu, aku pergi. Proyek batu api ditutup 2 tahun. Tak bisa sering hubungi. Jaga dirimu baik-baik. Bawa terus, jangan dilepas. Bu, masih percaya ini? Bu, aku cuma percaya. Kau selamat. Bu, tunggu aku pulang. Baik. Ibu tunggu. Jimat pelindung ini, kudapatkan setelah bersujud sepanjang malam di kuil. Dia seharusnya selalu menemani anakku, melekat di dadanya, melindunginya. Lalu kenapa dia ada di tanganmu? Kenapa bisa ada
pada seorang yang wajahnya rusak parah, suaranya hancur. Kenapa? Karena akulah Arga Pratama yang asli. Sedangkan kau, Dimas Saputra, cuma bajingan yang operasi plastik, mencelakai nyawaku, merampas hartaku, dan menghina ibuku. Kau benar, Arga. Tak mungkin. Arga mana mungkin tua begini. Anakku kau menderita. Kini akhirnya kebenaran terungkap. Bukankah dia sudah mati? Aku mana tahu? Omong kosong. Si cacat wajah rusak ini. Cuma bawa jimat, lalu mau mengaku sebagai aku? Ini bukan bukti, Dimas Saputra. Kau mau lihat bukti yang sesungguhnya? Mari. Insinyur Arga, lama tak jumpa? Tak menyangka bertemu lagi dalam situasi begini. Pak Arga, kami selalu menantikan kepulanganmu. Bisa perkenalkan diri? Kami dari tim inti, Proyek Chip Nasional Balapi, anggota penanggung jawab. Saya kepala tim proyek, Fajar Setiawan. Ini insinyur senior kami, Intan Mahendra. Saudara Arga Pratama adalah insinyur chip paling berbakat dalam proyek batu api. 6 tahun lalu, proyek memasuki tahap krusial. Solusi yang diajukan Arga adalah satu-satunya harapan untuk menembus hambatan teknis. Namun, Tetap sebelum verifikasi eksperimen, Saudara Arga Pratama tiba-tiba mengajukan pengunduran diri. Alasannya samar, sikapnya sangat teguh. Saat itu kami tak habis pikir. Ternyata dia mengalami hal seperti ini. Dimas Saputra, Laras Wijaya, kalian bukan cuma mengincar harta dan nyawa, kalian telah merusak proyek penelitian utama negara, membahayakan keamanan negara. Sampah masyarakat itu akan celaka. Sampah masyarakat itu akan celaka. Bawa mereka keluar dan tembak mati. Arga, benar-benar kau. Kau, apa yang terjadi? Bagaimana bisa jadi begini? mimpi burukku. Dimulai saat aku bertemu Laras. Waktu itu, suatu sore 6 tahun lalu, di sekolah, aku sengaja menjatuhkan Izel seorang gadis. Kemeja abu-abu di arah jam 10. Maaf. Maaf, sungguh maaf. Ini Tidak apa-apa. Nanti aku urus sendiri. tidak boleh. Cat ini sulit dibersihkan. Bagaimana kalau aku ganti biaya dry clean-nya? Oh, tidak. Aku belikan yang baru. Tapi, aku cuma punya Rp182.600. Sisanya, bisa aku cicil ya? Namaku Laras. Mahasiswa tahun ketiga Akademi Seni. Ini kartu mahasiswaku. Sungguh, tak usah. Lagi pula kamu juga tak sengaja. Tidak boleh. Sejak kecil, ibuku selalu bilang, kalau merusak barang orang, harus diganti. Gimana kalau begini? Bagaimana kalau kubuatkan potretmu? Lukisanku di jurusanku, juara pertama loh. Di galeri harganya bisa Rp500.000. Anggap saja untuk biaya dry clean-mu. Setuju? Baiklah. Tapi ini bukan ganti rugi. Anggap saja kita berteman. Namaku Arga. Oke. Kalau gitu, kita di sekitar sini saja. Oke. Ayo. Tuan Arga, pasti sibuk sekali kerjanya. Aku sedang mengerjakan proyek pengembangan chip. Beberapa waktu lalu, aku baru selesai tugas jangka panjang. Sekarang sedang cuti. Jadi keluar jalan-jalan. Chip? Kedengarannya hebat sekali. Seperti di berita, proyek yang sangat strategis. Bisa dibilang salah satu bidangnya. Tim kami fokus pada terobosan arsitektur, integrasi heterogen. Meski tak mengerti, tapi terdengar sangat hebat. Keluarga Anda pasti sangat mendukung. Riset butuh investasi besar. Ibu saya sebenarnya lebih ingin saya pulang untuk meneruskan usaha keluarga. Dia selalu bilang chip adalah milik negara, tapi tubuh adalah milik sendiri. Tapi Anda tetap memilih chip. Tidak seperti saya. Buat melukis saja susah payah. Jangan putus asa. Selama mau bertahan, pasti akan ada hasilnya. Tapi bertahan di hadapan kenyataan terlalu rapuh. Tapi Anda beda, Tuan Bima Pratama. Meski penampilan Anda biasa saja, tapi saya rasa ada sesuatu yang istimewa. Apa? Rasanya ada kekuatan dalam dirimu.
Seolah tak takut apapun. Sebenarnya tak semulus itu. Ibu saya, beberapa waktu lalu, bahkan sempat memblokir kartu kredit saya. Memaksa saya pulang. Lalu Anda bagaimana? Tunjangan proyek. Meski tak banyak, tapi cukup untuk hidup. Sebenarnya ayah saya diam-diam, sangat mendukung saya. Dia bilang, keluarga Pratama sudah punya banyak pengusaha, tapi kurang seorang pilar bangsa. Lebih bagus dari aslinya. Tak sebaik aslinya. Laras, Maaf Tuan Bima Pratama. Lukisan ini, saya tak bisa lanjutkan. Rumah sakit baru saja telepon. Bilang ayah saya kena uremia. Butuh 440 juta rupiah untuk ganti ginjal. Kalau sekarang tak ada uang, dia bisa meninggal. Saya sudah pinjam ke semua orang. Kerabat tak peduli. Teman kuliah juga tak ada yang mau pinjamin. Cuma mengandalkan melukis. 10 tahun lagi, tak akan cukup 440 juta. berikan nomor rekeningmu. Nyawa orang lebih penting, berikan nomor rekeningmu. Saya transfer sekarang. Sudah ditransfer. Cepat ke rumah sakit. Rp200 juta. Masuk dalam 3 menit. Si manis itu bahkan tak minta surat utang darimu. Saldo rekeningnya? Paling tidak segini. Ketika bertemu dengannya hari ini, jantungku berdebar kencang. Kenapa tertarik? Tertarik? Aku cuma tertarik sama uang. Jangan kebablasan, Laras. Kau milikku. Tenang saja. Tentu tidak. Arga Pratama pasti sangat kaya. Kakak ini pasti kubawa. Selanjutnya, biar dia rasakan rasa jadi pahlawan penyelamat. Rumahku di depan. Oke. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Dan menemani, merapikan studio sampai larut. Kamu tinggal sendiri. Harus hati-hati. Kulihat sekitar sini, keamanannya kurang baik. Murah saja. Nanti setelah ayahku selesai operasi, aku akan pindah. Wah, Nona Laras Wijaya. Akhirnya pulang juga. Kalian, bagaimana bisa menemukan sini? Ayahmu berutang. Katanya lunas bulan lalu, kalau hari ini belum bayar. Kami akan ke rumah sakit. Menjenguk ayahmu. Ayahku masih operasi. Tolong beri tenggat waktu lagi. Tenggat waktu. Kami berdua tak perlu makan. Ini pacarmu? Bro, mertuamu berutang pada kami. Menurutmu, bagaimana ini? Berapa? 500 juta rupiah. Tuan Arga, cepat pergi, jangan ikut campur. Kirim nomor rekeningmu. Sudah ditransfer. Hahaha. Kalau dari awal segampang ini, kan selesai. Lain kali, pinjam uang cari aku lagi ya. Ayo pergi. Sudah aman. Sudah aman. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang, bukan masalah. Tuan Bima Pratama, kenapa kau begitu baik padaku? Teman sedang susah, wajar kan menolong. Tapi, tak pernah ada yang sebaik ini padaku. Ibuku meninggal sejak aku kecil. Ayahku cuma tahu mabuk dan utang judi. Teman-teman jijik aku miskin. Guru pikir aku pasti putus sekolah. Aku kerja 3 pekerjaan sehari. Tanganku kram melukis, tapi tetap tak bisa lunasi utang itu. Rasanya begini ya, dilindungi orang lain. Seperti ini. Biarkan aku peluk sebentar lagi. Kumohon. Jangan takut. Kalau ada masalah, cari aku saja. Ayo naik.
50 juta? Tepat 50 juta. Baru 2 bulan. Dia benar-benar ladang uang. Tunggu dia kirim uang lagi, kita pindah ke rumah besar. Laras, perutmu ini hamilnya pas banget ya. Kau pikir, minta sedikit-sedikit begini, kapan bisa menguras habis keluarga pertama? Kau pikir, minta sedikit-sedikit begini, kapan bisa menguras habis keluarga pertama? Santai saja. Air yang tenang mengalir jauh. Mengalir sampai kapan? Mengalir sampai dia tahu, anak itu bukan anaknya. Sampai dia sadar, yang ku mau. Bukan cuma ini, tapi seluruh grup Pratama. Kau gila. Itu kan harta orang tuanya. Arga Pratama. Dimas Saputra. Tinggi kalian hampir sama. Postur tulang juga mirip. Kalau wajahmu bisa jadi wajah Arga, Laras. Apa itu? Sebenarnya baik sekali padamu. Dimas Saputra. Sejak kita menipunya, untuk pertama kalinya, sudah tidak ada jalan kembali. Tapi, Dia baik padaku sekarang, karena dia bodoh. Begitu dia sadar, yang pertama, akan dia bisa tahan adalah kita. tapi, apa? Pikirkan ibumu. Pikirkan anak kita. Maukah kau biarkan anak yang belum lahir ini hidup susah seperti kita? Hidup serba susah? lakukan. Bagaimana caranya? Ingat, mulai malam ini, kau adalah Arga Pratama. Halo Laras. Studiomu sudah rapi? Besok aku bantu pindahkan. Kak Arga, bisa datang sekarang? Aku di studio lukis baru yang kusewa. Ada apa? Pelan-pelan ceritakan. Tempatnya terlalu sepi. Aku dengar ada yang mengetuk pintu di bawah. Aku takut turun lihat. Kirim alamatnya. Aku segera ke sana. Cari tempat sembunyi. Jangan bersuara. Baik-baik. Kak Arga, aku sangat takut sekarang. Aku sampai dalam 40 menit. Cepat sembunyi di tempat aman. Cepat ya. Baik. Tunggu aku. Arga. Sudah larut malam. Mau kemana? Ibu, aku mau jemput teman. Sekarang juga, hati-hati di jalan. Tenang, aku segera kembali. Aduh, Laras, aku sampai. Kamu di mana? Arga, aku di lantai 2. Jangan takut. Aku segera ke sana. Arga, Laras, kamu baik-baik saja? Ini terlalu berbahaya. Arga, kau orang terbaik yang pernah ku kenal. Apa yang kau bicarakan? Sudahlah. Ayo kita turun dulu. Laras, Ini, tidak apa-apa. Luka ini nanti aku rawat sendiri. biarkan aku memelukmu sebentar lagi. Kumohon. Kak Arga, aku hamil.
Seperti inilah, mereka berusaha membunuhku dalam api. Menyuruh Dimas Saputra, operasi plastik menyerupaiku. Lalu menyamar sebagai diriku, keluar dari proyek batu api. Kembali ke keluarga Pratama. Memfitnah. Bahwa Ratih Hartono menyuap orang untuk menjebakku. Rencana apa? Kenapa aku tak pernah dengar? Dengar atau tidak, ibumu pasti mengenalimu, kan? Mari kita sambut Ibu Sari Saputra ke panggung. Datang lagi satu. Dimas? Benar-benar kamu, Dimas? Benar-benar kamu? Kamu siapa? Jangan sentuh aku. Kamu salah orang. Aku tak kenal kamu. Wahai anakku, aku ibumu. Meski wajahmu dioperasi dan berubah, ibumu tetap bisa mengenalimu. Di pantat kirimu, ada tanda lahir kebiruan sebesar uang koin. Lalu waktu umur 10 tahun, jatuh dari pohon. Luka di lenganmu yang masih ada. Lihat. Ibu tak mungkin salah. Benar ada bekas luka. Ini benar. Bibi, Anda yakin? Dia anak Anda? Dimas Saputra? Ini foto terakhir. Saya dan dia setelah ayahnya tiada. Pimpinan, lihatlah. Sangat mirip sekali. Aduh, tidak. Penipu. Bajingan. Keluarga pertama kami. Hampir hancur olehmu. Tidak. Bukan begitu. Bukan. Bekas luka bisa dipalsukan. Foto juga bisa diedit. Semua palsu. Nona Ratih Hartono bayar berapa untuk menyuruhmu mencelakai aku? Nyonya Ratih Hartono, saya minta maaf pada Anda. Saya minta maaf pada keluarga Pratama. Saya gagal didik anak saya. Dia tersesat, menyakiti putra Anda. Saya sujud pada Anda. Saya sujud. Bibi. Bibi, silakan bangun dulu. Dalam hal ini, Anda juga korban. Dimas Saputra, ini belum selesai. Mari sambut Dr. Bayu Santoso. Halo semua. Saya dari Venus Hanara, Rumah Sakit Bedah Plastik. Saya Bayu Santoso. Sekitar 6 tahun lalu, Tuan Dimas Saputra dan Ibu Laras Wijaya datang. Mereka minta operasi plastik yang sangat khusus. Tidak mungkin. Bagaimana kalian bisa menemukannya? Dr. Bayu Santoso, mengapa Anda membawa keluar semua data ini? Rumah sakit kami selalu mematuhi hukum dan etika. Memanfaatkan teknologi medis untuk kejahatan ilegal adalah penodaan dunia medis. Mengenai teknologi kami yang disalahgunakan secara ilegal dan menyebabkan cedera besar pada Tuan Agha Pratama, saya sangat menyesal. Dia! Dia yang memaksaku. Semua ini paksaan dia. Operasi plastik idenya dia. Api juga dia yang nyalakan. Memalukan sekali, sungguh. Kau cari mati. Omong kosong. Siapa yang bilang padaku dulu? Arga itu bodoh, punya banyak uang dan mudah ditipu. Siapa yang bilang padaku? Hamili saja, dia pasti akan terikat. Dulu, saat membakar, kau yang paling bersemangat. Dasar kau. Hari ini ku bunuh kau. Dia! Lepaskan aku. Semua paksaan dia. Dia bilang kalau aku tidak bekerja sama, dia akan membunuhku. Semua paksaan dia. Aku paksa kau. Laras Wijaya. Lalu Nino. Hari ini, beranikah kau di hadapan seluruh penonton beritahu semua orang siapa sebenarnya ayah kandung Nino? Nino tentu saja Dimas Saputra. Siapa ayah kandung Nino? Siapa sebenarnya? Seolah jauh di ujung langit. Padahal begitu dekat. Laras Wijaya. Yang di bawah sana itu sudah lama menonton pertunjukanmu. Raka Gunawan. Sudah puas menonton? Diam, jangan bergerak. Bapak ini, kau, Dia ayah kandung Nino. Lelaki simpanan Laras dulu. Laras. Dulu selingkuh denganku, sambil selingkuh dengannya. Hamil dari siapa? Tak tahu. Baguslah, muncul aku yang disalahkan. Jadi orang bodoh. Kau benar-benar licik. omong kosong. Raka Gunawan, apa Dimas Saputra yang suruh kau bicara begitu? Laras, Kak Dimas sudah bilang, aku tak berani. Itu anakku. Paternitas sudah kulakukan diam-diam. Satu keluarga penipu. Ayah si anak juga ada di sini. Memalukan sekali. Nama baik keluarga Pratama. Kau nodai habis-habisan. Bu, ibu mertua, aku tahu salah. Bu, aku sudah memanggilmu ibu bertahun-tahun. Maafkan aku. Bu, Cukup.
kejahatan kalian, satu persatu, hukum yang akan menghitung. Ryan, Nyonya. Hadirin semua, mengenai almarhum Bima Pratama, sebenarnya kami selalu lebih diam. Saat masih hidup, tubuhnya selalu sehat, tapi 3 bulan sebelum wafat, tiba-tiba sulit tidur, jantung berdebar, nafsu makan hilang. Maka kami simpan secara rahasia barang-barang pribadi almarhum yang dipakai di masa akhir hidupnya dan perlengkapan medisnya. Setelah diperiksa, ditemukan kandungan racun dalam kadar sangat kecil. bagaimana bisa begini? Bima dibunuh. Dimas Saputra, Laras Wijaya. Kalian membunuh demi harta, memalsukan identitas. Kalian siap masuk neraka? Hancur! Semuanya hancur! Dia! Ini semua rencana Dimas. Dia yang ingin cepat dapat uang keluarga Pratama. Para pemirsa, ini sudah melampaui batas sengketa keluarga. Ini rangkaian kasus pidana berat. Bagus. 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 Sempurna. Bagus. Bisa. Bagus. Sempurna. 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 Kak Arga, lihat aku. Bukan kau paling mencintaiku? Aku Laras yang kau cintai. Kak Arga, Laras. Di pabrik hari itu, sebenarnya aku ingin melamarmu. Orang sebaik dia, kenapa harus alami ini? Tim Saputra, Laras Wijaya, kalian diduga terlibat pembunuhan. Sekarang sesuai hukum, kami ambil tindakan paksa. Bukti dan saksi terkait juga akan kami bawa untuk membantu penyelidikan. kami dari kru acara. Pasti kooperasi penuh. Bawa pergi. Aku tak mau mati. Aku tak mau mati. Kau juga ikut kami. Rati Hartono, kau kira kau menang? Lihat Arga sekarang. Dia monster. Tak apa, anakku pahlawan. Kau bahkan ke neraka pun akan kotori jalan reinkarnasi. Bawa pergi. Ayo cari mama. Bagus. Bagus sekali. Para pemirsa, mediasi emas hari ini mungkin jadi siaran langsung sejak acara ini tayang. Yang paling panjang, paling berat, dan paling mengguncangkan yang kita saksikan. Kita menyaksikan betapa gelapnya sifat manusia bisa. Kita melihat betapa kuatnya cinta seorang ibu. Kebaikan bisa diinjak-injak, tapi tak akan pernah hilang. Pembawa acara. Terima kasih. Juga pada hadirin dan pemirsa di rumah. 6 tahun ini, ku kenakan topeng ibu mertua jahat. Hanya untuk hari ini. Penipuan, luka hati, pengkhianatan. Mungkin menang sementara, tapi takkan selamanya menutupi cahaya kebenaran. Hukum ada, keadilan langit ada, timbangan hati nurani. Ada. Bagus, bagus. Bagus. Sungguh bagus. Rati, kami tua dan bodoh. Salah menuduhmu. Kami tak berani jumpa Bima. Apalagi Arga. Untuk keluarga Pratama nanti. Kami tulang tua ini siap bantu tanpa syarat. Bibi Rati, apa rencana Anda dan Tuan Arga? Kedepannya, Pertama, saya akan gunakan semua instrumen hukum agar semua yang terlibat dalam hal ini dihukum berat. Kedua, proyek batu api adalah urusan negara. Jika fisik Arga memungkinkan dan hatinya setuju, saya dukung dia kembali. Bagus. bagus. Sangat bagus. Ketiga, saya akan dirikan yayasan atas nama Arga untuk bantu 2 jenis orang. Pertama, orang baik yang berani menolong demi kebenaran, suka menolong tapi malah terluka. Kedua, pelajar miskin yang mau berkontribusi di industri chip nasional. Uang keluarga Pratama seharusnya digunakan di sini